Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, bersama saya Dr. Andes Perial MPDT. Pada pertemuan kita selanjutnya ini, kita akan membahas topik yang berjudul, kita lihat ya, implementasi model pembelajaran inovatif literasi digital berbasis ponsel menuju karakter belajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita review materi kita sebelumnya. Kita sudah mempelajari model pembelajaran super berbasis ponsel. Kita merujuk pendapat Afandi dan Badarudin tahun 2011 dalam merencanakan atau desain model pembelajaran berorientasi kelas, terintegrasi media pembelajaran, maka guru dapat mempedomani rancangan model ASUR. 6 komponen. Yang pertama adalah analisis learner, menganalisa siswa. Kemudian yang kedua adalah state objective, menganalisis tujuan pembelajaran atau kompetensi. Kemudian select method, media and material, memilih metode, media, dan materi. Kemudian yang keempat, utilize media and material, menggunakan metode, media, dan materi. Selanjutnya yang kelima, require learner participation, mengembangkan peran serta peserta belajar. Selanjutnya langkah yang terakhir keenam, evaluate and revise, menilai dan memperbaiki. Baik, yang pertama kita itu menganalisis siswa. Menganalisis siswa di sini berkaitan dengan capaian pembelajaran, apakah nanti fasenya, fase fondasi, PAUD TK, atau fase A kelas 1 sampai kelas 2 SD atau MI, fase B kelas 3 sampai 4 SD atau MI, fase C kelas 5 dan 6 SD MI. Selanjutnya fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MTS. Kemudian fase E kelas 10 SMA, SMK atau MA. Fase F kelas 11 SMK atau MA. Kemudian minimal kita menganalisis gaya belajar, visual, auditory, kinestik. Dan juga bisa nanti kita tambahkan apakah nanti kita juga menganalisis kemampuan awal atau lain-lainnya. Baik, kemudian yang kedua, menganalisis tujuan pembelajaran kompetensi. Nah, jadi dalam kurikulum Merdeka, analisis tujuan pembelajaran itu kita menganalisis capaian pembelajaran mata pelajaran sesuai fase kita. Kemudian kita identifikasi kompetensi, kemudian rumus tujuan. Nah, pertimbangkanlah nanti kompetensinya apakah kognitif atau psikomotor yang akan kita dominankan. Kemudian identifikasi elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian susun secara linear berdasarkan tahapan. Tujuan pembelajaran itu menuju capaian pembelajaran atau CP adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan dan harus disesuaikan dengan ranah kognitif, pengetahuan, psikomotor, keterampilan terkait pencapaian kompetensi yang diisyaratkan dan efektif atau berlaku atau sikap. Kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila. Yang ada 6 itu beriman, berkemanusiaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baik, Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, yang ketiga itu adalah pemilihan metode, media, dan materi pembelajaran. Materinya apa, nanti kita pilih untuk model pembelajaran kita, nanti materi apa yang kita terapkan. Kemudian metodenya, metode apa yang kita terapkan. Kemudian medianya, media apa. Nah, jadi kalau dalam materi pelatihan kita ini, medianya bisa saja nanti
kita fokuskan kepada ponsel. Tetapi untuk pengembangan silahkan, mau media apa yang lain kita persilahkan nanti Bapak Ibu guru berinovasi. Kemudian juga perhatikan jenis materi itu kan secara umum ada yang bersifat konsep, ada yang bersifat fakta, ada yang bersifat prinsip, ada yang bersifat prosedur, dan ada yang gabungan. Nah, ini karakteristiknya ini sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kita. Nah, mungkin masalah-masalah apa mungkin pembelajaran IPS apa yang banyak? Apakah nanti konsep dan fakta atau bagaimana? Yang IPA bagaimana? Apakah fakta dan prinsip? Kemudian yang pelajaran-pelajaran berbasis teknik mungkin banyak nanti prinsip dan prosedur. Nah, mungkin saja nanti jenis materi kita ada yang gabungan dari konsep, fakta, prinsip, materi, dan prosedur. Kemudian setelah kita menganalisis tadi materi, kira-kira nanti dalam model pembelajaran itu metode apa yang akan kita lakukan? Apakah itu metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Kemudian penggunaan media ponsel kita, ini sebagai salah satu contoh. Mungkin kita semua sudah mengetahui bahwa ada fitur atau aplikasi media sosial seperti Facebook, WA, Telegram, dan lain-lainnya. Ini sebenarnya fungsinya kan bisa dijadikan bimbingan belajar lewat media sosial. Seperti kita aja ini Telegram, bisa kita nanti bimbingan-bimbingan kita, pembuatan model pembelajaran, atau bimbingan-bimbingan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi kita. Kan sudah banyak kita lakukan di media Telegram. Kemudian kamera nanti bisa digunakan untuk mengambil objek gambar untuk melengkapi tugas. Jadi kita optimalkan kamera yang ada pada ponsel siswa nanti ditugaskan mengambil gambar-gambar apa saja yang berkaitan dengan mata pelajaran kita. Kemudian kamera video, ini merekam video, kalau yang video itu kan sudah ada gerakan dan juga ada suaranya. Bisa saja nanti tugas berkaitan dengan simulasi atau praktek dan lain-lainnya. Nah, kemudian perekam audio. Audio ini kan suara saja. Nah, nanti ini juga bisa dimanfaatkan untuk siswa kita yang auditory, yaitu merekam mata pelajaran menjadi format audio suara. Dan nanti juga bisa ditambah dengan latar belakang musik. Kemudian layanan internet. Nah, ini layanan internet mungkin sama-sama sudah kita mengetahui. Bisa saja untuk mencari informasi, ilmu pengetahuan, berkaitan dengan mata pelajaran atau konten belajar, apakah melalui blog, Facebook, dan lain-lain. Nah, kemudian aplikasi yang ada di Play Store. Apakah nanti aplikasi menggambar, mewarnai, aplikasi main web, kuis, TikTok, dan lain-lain. Nah, dan ini juga nanti bisa dimanfaatkan aplikasi dan fitur yang ada pada ponsel yang semakin berkembang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Baik, kemudian bagaimana memanfaatkan media dan materi pembelajaran. Salah satu dicontohkan di sini, misalnya materi bersifat fakta. Nah, itu bisa nanti dalam pembelajaran metode yang digunakan ceramah. Ceramah bisa saja nanti penggunaannya apakah rekam audio, nanti menghasilkan produk rekam audio sesuai materi, rekam gambar, kemudian bisa aplikasi lainnya. Kemudian materi bersifat konsep. Konsep bisa bahkan melakukan diskusi, rekam audio dan video. Kan bisa seperti yang di podcast, ada istilahnya diskusi, nanti diskusi sesuai dengan materi direkam. Dan ini sudah merupakan produk mata pelajaran yang dihasilkan oleh siswa kita. Kemudian kalau materi yang bersifat prinsip, itu bisa saja nanti diskusi dan demonstrasi. Jadi lakukanlah nanti diskusi, demonstrasi, itu bisa rekam video atau aplikasi lainnya. Kemudian materi prosedur pelaksanaan. Nah, itu memang demonstrasi dan simulasi. Nah, ini sama nanti penggunaan ponselnya, rekam video, dan aplikasi lainnya. Kemudian kalau materi kita gabungan dari beberapa sifat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, mungkin metode yang kita berikan itu adalah metode pemberian tugas atau resitasi.
Nah, tentu saja nanti penggunaan ponselnya nanti beraneka, bisa rekam audio, bisa rekam gambar, rekam video, atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada pada ponsel. Baik, Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, kita kaitkan. Jadi salah satu model project based learning adalah super berbasis ponsel. Sintaknya S-nya itu adalah menyusun skenario. U-nya adalah unjuk aksi penampilan. P-nya adalah perekaman dengan ponsel. Dan E-nya adalah edit, perbaikan rekam. Kemudian R, reply, putar ulang rekaman. Baik, Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, kita bahas juga sedikit, kita ulang-ulang lagi, review. Yang super, super dalam artian kamus lengkap bahasa Indonesia berarti istimewa atau luar biasa. Nah, kemudian dalam artian model pembelajaran kita itu, dalam sintak model pembelajaran kita itu, super itu dimulai dengan tahapan yang pertama, skenario. Itu rencana, urutan. Nah, jadi urutan kalau bagaimana nanti kita membuat materi pembelajaran kita, urutan-urutannya seperti apa. Kemudian yang U itu ada unjuk aksi. Nanti adalah memperlihatkan atau mempertontonkan kegiatan. Artinya apa? Nanti peserta didik kita langsung memperlihatkan atau menontonkan atau bisa saja mendemonstrasikan kegiatan sesuai dengan materi pelajaran yang dibuatnya nanti dalam untuk proyeknya. Nah, kemudian yang P, perekaman, kegiatan merekam yang hasilnya bisa ditampilkan lagi. Kemudian E, edit, kegiatan memperbaiki hasil rekaman. Atau bisa saja nanti menambahkan fitur-fitur tertentu. Atau kalau nanti kita melakukan rekaman suara, atau editnya kita bisa nambahkan latar belakang instrumen. Sehingga rekaman suara itu lebih menyenangkan, lebih menyamankan bagi peserta didik kita untuk belajar. Kemudian yang R, reply dari bahasa Inggris, putar ulang kembali, atau bisa saja nanti presentasikan. Ini dasarnya. Silakan nanti Bapak Ibu mengimplementasikannya, mengembangkan dari yang dasar ini. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, berkaitan dengan implementasi kita pada hari ini, kita berikan kebebasan untuk Bapak Ibu untuk mengembangkan ide-idenya. Kita berikan 3 opsi kita. Kita merdeka belajar. Tidak ada paksaan harus seperti ini. Jadi kita beri juga 3 opsi. Yang pertama itu menerapkan super berbasis ponsel berdasarkan contoh yang ada. Kan kita sudah lihatkan contohnya. Dan juga kita sudah lihatkan bagaimana itu penelitian sebelumnya sudah kita share ke grup. Sekarang silahkan, kita persis seperti itu, tidak apa-apa. Yang beda mungkin materi pembelajaran kita. Kemudian opsi yang kedua, kita tetap menerapkan super berbasis aplikasi lainnya. Silahkan aplikasi itu apakah aplikasi MindMap, podcast, quiz, TikTok, WA, Telegram, atau rekam layar. Silahkan. Kemudian P-nya ini dalam sintak kita yang sebelumnya perekaman, kita jadikan pembuatan atau proses atau produk dan pengembangan, terserah. Yang penting awalnya adalah P. Jadi bisa saja berbasis apa? Berbasis TikTok, berbasis podcast, quiz, dan lain-lainnya. Kemudian opsi kita yang ketiga, kita hanya menerapkan super tanpa basis. Kemudian kita mengedukasi P, apakah pembuatan, proses, produk, atau pengembangan. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada malam hari ini kita berlatih model pembelajaran inovatif, model pembelajaran super. Super itu sudah kita definisikan tadi adalah unggul. Jadi bagaimana desain model pembelajaran unggul? Boleh berbasis ponsel atau boleh berbasis apakah aplikasi atau model pembelajaran lain, terserah. Yang penting ada supernya. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, mari kita berlatih. Ini pada grup Telegram sudah kita bagikan LKPD-nya.
lembar kerja peserta diklat yang kedua. Nah, jadi nanti setelah kami bagikan, silakan ada kolom ini nama Bapak Ibu, kemudian institusi dan nomor WA. Nah, jadi tugas kita mendesain model pembelajaran super. Kita pilih berdasarkan salah satu alternatif yang disampaikan tadi. Nah, yang sebelumnya kita sampaikan. Nah, kemudian ini tujuannya itu adalah merencanakan setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, perencanaan model pembelajaran super berbasis ponsel. Jadi untuk pemetaan kebutuhan siswa itu tidak usah kita laporkan, itu formalitas saja. Kita lebih mengarahkan pada kesempatan kita malam ini adalah mengimplementasikan model pembelajaran yang telah kita terapkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi caranya tadi sudah disampaikan, kita tetapkan dulu fase pembelajarannya apa, kemudian dimensinya apa, elemennya apa, sub-elemennya apa, nah, daripada profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan pada pembelajaran kita. Kalau memang Bapak Ibu nanti mengambil fasenya saja dan dimensinya saja, enggak apa-apa, kita baru berlatih. Nanti silakan pada waktu-waktu selanjutnya dikembangkan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dalam tugas kita ini, kami ulang lagi, ada 3 opsi. Nah, 3 opsi itu pilihlah salah satu. Nah, mungkin yang pertama itu tetap menerapkan super berbasis ponsel sesuai dengan contoh materi yang telah kita berikan dan contoh-contoh model pembelajaran dan juga model yang sudah kita berikan contoh laporan penelitiannya. Mau membuat seperti itu juga boleh. Nah, tinggal mengadopsi kepada mata pelajaran kita. Kemudian opsi yang kedua, itu kita menerapkan super berbasis aplikasi lainnya. Dan P yang sebelumnya itu perekaman, kita modifikasi menjadi pembuatan, atau menjadi proses, atau menjadi produk, atau menjadi pengembangan. Terserah. Nah, apakah kita juga mau menggunakan aplikasi model pembelajaran, misalnya mind map, podcast, quiz, TikTok, WA, dan Thinkverser, atau Telegram, mereka itu silahkan. Kemudian opsi yang ketiga sangat sederhana, kita hanya menerapkan super, model unggul, mungkin sintaknya S tetap skenario, U unjuk asih, P-nya tadi perekaman, kita modifikasi menjadi pembuatan, atau kita modifikasi menjadi proses, atau produk, atau pengembangan. Dan ini tentu saja nanti akan sangat sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kita. Bagaimana Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara? Kira-kira bisa dipahami? Silakan dibaca LKPD kita dengan pelan-pelan. Insya Allah dan kami yakin Ibu Bapak bisa. Baik. Kita lihatkan salah satu contohnya. Nah, ini ada dari peserta kita, contohnya Ajabmi Lukman SPD dari SD Harapan Bangsa Solo. Nomor WA-nya belum diisi, sebaiknya Pak Ibu diisi juga supaya siapa tahu bisa kita berkomunikasi nantinya. Nah, pada Pak Ajami Lukman dia memilih fase C, kelas 6 SD. Nah, jadi artinya Bapak Ibu nanti juga yang pertama Bapak Ibu harus mengisi fase berapa, kelas berapa. Nah, kalau nanti Bapak Ibu masih menggunakan K13 berarti tidak perlu menuliskan fase, cukup kelas dan tingkatan sekolah. Kemudian dimensi apa yang akan dikembangkan pada model pembelajaran kita? Nah, ini dimensi beriman, bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian elemennya apa? Elemennya mewujudkan rasa syukur dengan terbiasa berperilaku ramah lingkungan dan memahami akibat perbuatan tidak ramah lingkungan dalam lingkup kecil maupun besar. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang profil pelajar Pancasila itu dan berdasarkan elemen dan dimensinya itu sudah kita kirim ke grup Telegram kita. Nah, silahkan nanti untuk mengisi yang ini dimensinya, elemennya, sub elemennya
Silahkan pedomani. Nah, kemudian sub-elemennya adalah menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian yang kelima, jadi Pak Ajami ini memang milih implementasi mode super yang akan diterapkan opsi 3. Nah, ini contohnya ini yang paling sederhana adalah opsi 3. Karena di sekolah tidak di SD itu belum belum bisa digunakan ponsel, daerah-daerah yang masih terpencil. Nah, itu salah satu contohnya. Dan belum bisa menggunakan ponsel karena di daerah tersebut belum merata siswa mempunyai ponsel. Nah, jadi silahkan kita tetap menggunakan model super. Kemudian salah satu modifikasinya dan sintak P yang sebelumnya perekaman itu dijadikan produk. Nah, jadi model yang dipilih Ajami, Pak Saudara Ajami Lukman ini, sintaknya kita lihat, S skenario, guru membimbing siswa untuk membuat produk bahan bekas supaya mengurangi sampah. Nah, ini tadi subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Nah, ini kaitannya tadi kalau menjaga lingkungan alam sekitar, topiknya adalah membuat produk bahan bekas supaya mengurangi sampah. Ini sangat relevan. Nah, kemudian U-nya, unjuk aksi. Unjuk aksi, siswa diarahkan untuk unjuk aksi memilah sampah-sampah di lingkungan untuk bisa dijadikan kerajinan tangan. Sangat luar biasa nih Pak Ajaminya. Kemudian P, produk. Produk nih nantinya pada sintak ini, dengan bimbingan guru, siswa membuat produk kerajinan tangan. Kemudian yang E, edit. Nah, dengan bimbingan guru, dilibatkan orang tua, produk kerajinan siswa diperbaiki dan disempurnakan. Nah, kalau memungkinkan dibuatkan kemasannya. Nah, jadi tadi ada dari barang-barang bekas, katakanlah barang-barang bekas, kalau misalnya dari dari kotak rokok, misalnya dibuat menjadi rumah-rumahan. Kalau di Padang itu bisa menjadi rumah adat nih, dari kotak rokok. Nah, kalau perlu nanti dibuatkan kemasannya, dibungkus plastik yang berwarna-warni sehingga bisa untuk dijual misalnya. Reply kalau tadi ulang, reply kan mempresentasikan hasil produk. Nah, bisa saja memajang kelas, kemudian kalau ada pameran di pameran, atau bisa dipasarkan di lingkungan sekitar. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara sangat luar biasa sekali dengan menerapkan model pembelajaran super pada subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Produknya adalah kerajinan tangan dari barang-barang bekas atau bekas sampah. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara ini adalah salah satu contoh. Bapak Ibu bisa tadi memilih opsi, mau memilih opsi pakai tetap media ponsel, atau mau memilih opsi berbasiskan model pembelajaran, atau media-media yang lainnya. Nah, baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ini ada oleh-oleh bagi kami semuanya, bagi Bapak Ibu yang berhasil pada malam ini menyelesaikan tugasnya, kita batasi sampai jam 9, 2 orang terbaik masing-masing tingkatan, artinya 2 orang dari tingkat TK PAUD, 2 orang tingkat SD, MI, 2 orang tingkat MI atau MTS, kemudian 2 orang tingkat SLTA, apakah nanti dari SMA, SMK, atau madrasah aliyah, akan kita berikan hadiah e-book. E-book ini, Bapak Ibu, adalah berdasarkan pengalaman kami mengikuti lomba karya ilmiah atau lomba inovasi belajar tahun 2008 sampai 2018. Dan juga pembaca e-book ini atau mengikuti pelatihan terkait KTI Nobel ini sudah banyak yang berprestasi, juara provinsi, kemudian finalis tingkat nasional. Baik Bapak Ibu, mari kita tunjukkan kreativitas kita dalam merdeka belajar. Nah, silakan, terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Silakan kita bergabung ke grup Telegram.